Di dalam Hotel Monterey, pesta yang hidup mengambil alih lounge club. Di sana kerumunan menari dan merayakan dengan suara musik keras. Sementara DJ memerintahkan ruangan dengan antusiasme menular. Segera seorang wanita mendekati seorang pria dan menyambutnya secara diam-diam. Selanjutnya dia berbisik bahwa paket itu telah tiba. Di ruang yang dipesan dengan pesan dikirimkan, bundel uang tunai secara diam-diam ditinggalkan di gelasnya. Pada saat yang sama, di lantai 22, sekelompok pria menunggu di lounge VIP. Tiba-tiba lampu kuartal padam, dan salah satunya, apa yang terjadi, bos kemudian memerintahkan semua orang agar tetap tenang, dan mengirim seseorang untuk memeriksa lantai di bawah. Dan saat itu, lift diam-diam tiba di lantai mereka. Segera setelah pintu terbuka, pisau dilemparkan dengan kecepatan tinggi. Segera bilah menyentuh salah satu pria di kepala. Setelah melihat tubuh jatuh, temannya bereaksi sangat terkejut. Putus asa dia berteriak bahwa ada penyusup di tempat yang bertanggung jawab atas serangan-serangan dan membawanya dengan mudah, mengejek kurangnya keterampilan Yakuza. Kemudian penjahat lain menunjukkan pistol dan berteriak agar dia sudah mati, tapi dengan gerakan cepat, penyerang menggunakan tubuh pria itu sebagai perisai. Dalam satu gerakan cepat, ia mengalahkan lawan sambil melucuti dia dengan mudah. Pemimpin tidak membuang waktu dan memerintahkan salah satu orangnya untuk melaporkan insiden itu dan segera hubungi bala bantuan. Orang asing itu menyadari masih banyak musuh yang tersisa untuk dikalahkan. Dengan senyum percaya diri, dia berjanji untuk menyelesaikan segalanya. Jadi mereka bisa pulang ke rumah. Bentrokan singkat dan intens dimulai di lorong sempit. Segera setelah lantai ditutupi dengan tubuh yang jatuh, berburu di tanah, bos mengidentifikasi dia sebagai pembunuh sewaan dari Korea. Penyerang mendekat dengan diam-diam, terungkap menjadi anggota organisasi Balhi, bos Hashikoto Shinichi. Tanya berapa banyak perusahaan saingan membayar untuk misi. Putus asa dia menawarkan 10 kali lebih banyak dengan imbalan hidupnya. Hashikoto mencoba memprovokasi dia, tetapi dengan cepat menyesalinya dan memohon untuk didengar. Tanpa ragu-ragu, pria lain menekan pisau, bersarang di Akusa. Dengan kekuatan, jeritan rasa sakit bos bergema di lorong. Di bawah tekanan pemogokan, tepat setelah penyerang menjelaskan dengan tawa, kontrak ganda itu melanggar kebijakan perusahaan, tampilan serius yang ditambahkannya, bahwa dia akan diburu oleh orang yang mengerikan. Jika dia melanggar aturan dengan itu, dia menyatakan saatnya menyelesaikan pekerjaan tanpa penundaan lebih lanjut. Lalu dia berbalik ke arah kabinet dan pujian. Keberanian siapapun yang memiliki nyali untuk disembunyikan di sana. Lama ini, saat dia membuka pintu, dia bilang mereka perlu membungkus semuanya, jadi mereka bisa kembali ke Korea. Tiba-tiba dia benar-benar terpana dengan apa yang dia lihat di dalam. Terkejut, dia tidak percaya adegan di depan matanya. Di dalam kabinet terletak tubuh Nakaka Kenyasu, kepala Sakongumi. Sambil bertanya-tanya siapa yang melakukannya, sosok berkerudung menyerangnya dari atas. Pemogokannya tepat dan pembunuh tidak bisa bereaksi. Dengan cepat dikalahkan, yang tersisa hanyalah noda merah di lantai. Setelah pukulan yang menghancurkan, meskipun demikian, penyerang melangkah di atas tubuh yang tergeletak di tanah. Sosok misterius dengan mata merah menatapnya. Menang jauh dari sana? Seorang wanita berjalan menyusuri lorong museum seni Bali. Organisasi dia dengan tenang menuju lift di lantai. Selanjutnya dia memasuki kompartemen dan menunggu dalam keheningan. Pintu tutup saat dia mempertahankan ekspresi yang serius dan tegas. Di tengah adegan kekerasan, beberapa pembunuh terlibat dalam perkelahian yang intens. Segera wanita itu menangkap pisau yang dilemparkan ke arahnya. Saat dia mendekati bawahannya, salah satunya bertanya apakah dia baik-baik saja. Shirin Balhai hanya memberitahu mereka untuk berhati-hati, tidak kehilangan properti perusahaan. Setelah peringatan, dia berbalik dan menuju ke arah pintu di belakang. Dengan itu dia memasuki besar ruang konferensi yang menyala. Tempat ini sudah disiapkan untuk pertemuan darurat Dewan Balhai. Dapatkan Bailey? Terima kasih semuanya untuk menghadiri. Meskipun jadwal mereka sibuk, namun konselor Han mengelola pertanyaan. Alasan panggilan tiba-tiba. Dia juga menunjukkan bahwa sutradara bahkan tidak ada di dalam ruangan. Kang Soo memuntahkannya tersenyum. Mengingatkannya dia seharusnya membaca laporan. Dia kemudian berkomentar belakangan ini, orang-orang di industri mereka telah diserang. Han mengelola, namun meremehkan insiden. Mengatakan bahwa kematian adalah bagian dari pekerjaan dengan tampilan yang serius dan bertanya apa yang akan dia katakan jika para korban berasal dari organisasi mereka sendiri. Terkejut penasehat bertanya, apa sebenarnya yang dia maksud dengan itu? Chayurin Balha menegaskan bahwa rekannya benar. Mengungkapkan beberapa kerugian di antara staf mereka. Furious pria itu berdiri dan bertanya, siapa yang berani menghadapi Balha? Meskipun demikian, dia mengklarifikasi bahwa belum ada yang dikonfirmasi, dan itu mungkin bukan organisasi sama sekali. Wakil Direktur Anda Dawn menanyainya tentang apa sebenarnya yang dia maksud dengan itu. Lalu Balhai Anda mengambil tablet untuk menyajikan data investigasi. Layar menyalakan meja, menangkap perhatian semua orang yang hadir. Selanjutnya dia menampilkan fotonya dan menjelaskan bahwa beberapa orang percaya itu mungkin satu individu. Pemimpin menyimpulkan bahwa kasusnya serius. Karena ada seseorang yang terampil, mereka masih belum tahu. Kesuin,
menemukan ide itu tidak mungkin, dan bertanya-tanya mengapa mereka akan menyerang anak buahnya. Dengan ekspresi termenung, Goodall menunjukkan bahwa itu mungkin seseorang yang sudah mereka kenal. Wanita itu bereaksi dengan terkejut terhadap hipotesisnya. Siapa yang kemudian mulai menjabarkan alasannya dengan tenang. Dia melanjutkan untuk mengingat kejadian itu, melibatkan monster yang mengalahkan pembunuh. Bertahun-tahun yang lalu pria yang dikenal dengan codename Zodiac membawa reputasi gelap. Dawson menegaskan bahwa setelah insiden itu, dia segera pensiun. Dia memperingatkan, keberangkatan yang bergejolak Zodiac dari Balhague membuatnya seseorang untuk mengawasi. Hanmans tidak setuju. Memperdebatkan kecurigaan seperti itu tanpa bukti akan mengguncang moral tim. Sebagai tanggapan, Kang Suan hanya mencemooh pernyataannya dengan penghinaan. Dia kemudian mempertanyakan tindakan Zodiac masa lalu apa harus dilakukan dengan kasus saat ini. Penasehat yang jengkel memberitahu rubah yang cerdas untuk tutup mulut. Saat orang dewasa sedang berbicara, segera dia menggambar pistol dan mengarahkannya langsung ke kepalanya. Dengan senyum yang mengancam, dia bertanya apakah dia harus membantunya pergi sekarang. Man membalas itu hanya setelah dia melubangi tengkoraknya. Chagrin Balhai mengintervensi dan memerintahkan mereka berdua untuk segera mengakhiri pertarungan. Dengan tenang, dia mengingatkan mereka bahwa mereka berada dalam pertemuan resmi. Dengan enggan mereka saling melotot. Sebelum akhirnya mundur, Goda menang kemudian memecah keheningan dan bertanya apa yang dikatakan direktur tentang situasinya. Wanita itu bersiap untuk menyampaikan keputusan dia, diterima dari atasannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi, urusan internal di tangan Dewan. Selama perjalanannya dengan itu, Dewan menyatakan bahwa prioritasnya adalah mengumpulkan lebih banyak bukti, karena semuanya masih ada. Namun Suan mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan jika Zodiac benar-benar ada di belakang ini. Sebagai tanggapan, beberapa sosok berkerudung diam-diam mendekatinya. Para pria berdiri di depan Chayuren Balhai. Sebagai tanda kepatuhan dengan tampilan yang teguh, dia menyesuaikan kacamatanya tanpa ragu-ragu. Chayuren Balhai kemudian menyatakan bahwa dia akan ditangani dengan Balhai. Sementara itu adegan bergeser ke depan kafe jalanan. Di tanah ada seorang pria yang terluka dan terlihat dipukuli. Seorang antek mendekati gugup menanyakan siapa bajingan itu, pria yang jatuh. Kemudian bertanya apakah dia benar-benar berarti apa yang baru saja dia katakan. Orang yang menghadapinya hanyalah pekerja kafe biasa. Narasi melompat kembali ke beberapa menit sebelumnya. Konfrontasi tegang dua pria berjalan ke kafe. Dan salah satunya memberitahu yang lain, dia memberitahu petugas bahwa mereka segera berteman. Teman itu menjawab, tidak perlu khawatir, dan kopi sudah cukup. Duduk berteriak. Untuk magang? Untuk membawa es americano dan coklat panas. Di belakang meja, Banitera dengan sopan meminta mereka untuk melakukan pemesanan di register, mengabaikan permintaan. Pelanggan terus mengobrol dengan temannya. Beberapa saat kemudian dia kembali dengan pesanan, dan dengan tenang meletakkannya di atas meja. Saat dia berjalan pergi, petugas itu dihentikan saat pria itu menginjak kakinya. Pelanggan kemudian bertanya, apa itu ya? Dan balasan yang hadir, itulah yang diminta Furious. Dia melempar minuman di lantai, berteriak bahwa dia tidak pernah meminta coklat panas. Dia kemudian mempertanyakan siapa yang waras akan minum sesuatu yang panas dalam cuaca itu. Sementara itu pelanggan lain mulai berbisik di tempat kejadian. Petugas kafe mencoba menjelaskannya. Pelanggan memesan dengan jelas, yang menjengkelkan dia meraih kerahnya dan bertanya, mengapa magang berbicara begitu banyak? Lalu dia mengguncangnya dengan paksa, berteriak padanya untuk mendapatkan pesanan dengan benar dengan tenang. Petugas memintanya untuk pergi, mengancam akan memanggil polisi. Pria itu menjadi lebih marah dan berani melakukannya. Namun tanpa ragu-ragu, seseorang muncul menghalangi pukulannya dan menyapu kakinya dalam satu langkah cepat. Penyerang terbanting keras ke lantai kafe. Berbaring dia bertanya, tanya siapa bajingan itu, karena orang lain mengatakan kekerasan tidak diizinkan. Kemudian kopi dituangkan langsung ke wajahnya. Dengan senyuman pemiliknya, angsa bernyanyi Hyuk bertanya, apakah itu minuman dingin yang dia inginkan? Saat dia melangkah maju, pria itu berteriak, menanyakan apakah semua orang di sana telah kehilangan akal. Sang Hyuk dengan mudah menghindarinya, dengan handuk, membuatnya kehilangan keseimbangan saat pelanggan jatuh. Milik menyarankan dia untuk bekerja lebih banyak dengan kekuatan kaki. Temannya kemudian merasa kesal, menanyakan apakah dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Sang Hyuk segera menendang meja, dan menanggapi nada yang mengancam, objek terbang, dan memukul orang kedua langsung di dalam tubuh. Dengan tampilan yang marah, dia berjanji untuk membalas dendam atas penghinaan. Sang Hyuk menjatuhkannya dengan tepat. Tendangan terbang ke wajah tergeletak di tanah. Penyerang pertama mengerang karena dia memanggil pelanggan mulut yang keras. Segera orang kedua juga berbaring di tanah. Benar-benar dikalahkan, Sang Hyuk mengatakan, dia tidak akan menagih mereka untuk kopi dan memberitahu mereka berdua untuk pergi. Dengan tampilan yang serius, dia memperingatkan mereka bahwa keramahan mereka berakhir di sini. Tepat setelahnya, keduanya dikawal dari pendirian. Tanpa upacara demikian, Sang Hyuk meminta maaf kepada pelanggan atas kebisingan. Mereka kemudian memberi selamat kepadanya atas refleks cepatnya, menanyakan apakah dia biasa bertarung. Dengan tawa gugup, dia menyangkal itu, dan meminta mereka untuk tidak memberitahu istrinya. Pada saat itu, telepon pria itu mulai bergetar. Saat dia menjawab, dia mengucapkan selamat tinggal,
dan menjelaskan dia harus pergi, meminta semua orang untuk merasa di rumah. Beberapa jam kemudian kafe itu kosong dan benar-benar berantakan. Sendirian di tempat itu, karyawan mulai membersihkan kekacauan hari. Tiba-tiba seseorang berlari ke toko, berteriak namanya. Dia dengan cepat berbalik ke pintu. Terkejut dengan kedatangan yang tidak terduga, istri bos bergegas masuk. Dengan putus asa bertanya di mana dia berada. Dengan tenang dia memberitahu dia bahwa Sang Hyuk pergi beberapa waktu lalu. Khawatir dia bertanya di mana suaminya bisa berikutnya. Dia bertanya padanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa panggilan itu terputus, dan dia belum menghubunginya sejak itu. Pada saat yang tepat, salah satu penyerang sebelumnya menendang pintu terbuka. Dengan kekuatan badai, pria itu berteriak, menuntut untuk mengetahui di mana bos berada. Segera wanita itu bertanya siapa mereka. Sekarang dikelilingi oleh grup baru, penyerang memberitahunya untuk menjauh dari itu, mengancam akan menunjukkan kepadanya dengan siapa mereka berhadapan. Namun salah satu temannya sendiri memarahinya karena membuat wanita hamil menakutkan. Benar-benar ketakutan, dia diam-diam menyaksikan adegan yang tiba-tiba terungkap. Segera pemimpin kelompok meminta maaf, mengatakan dia hanya menginginkan kompensasi untuk saudara lelakinya yang diserang. Bingung dia bertanya apakah serangan itu dilakukan oleh suaminya. Pria itu kemudian menawarkan untuk membahas masalah ini secara langsung dengannya. Sebagai tanggapan, dia meminta mereka untuk kembali nanti karena dia tidak bisa menghubunginya. Meski begitu dia kesal, mengeluh tentang kurangnya kerjasama. Meskipun kesopanannya, kemudian dia mengatakan itu jika bos tidak ada, dia bisa menyelesaikan sesuatu sendiri. Wanita itu berteriak ketakutan. Dia mencoba meraihnya dengan keras. Di detik terakhir, karyawan masuk dan menghalangi pukulan. Dengan wajahnya, dia segera berlari untuk membantunya, tapi dia meyakinkannya dia baik-baik saja. Dengan marah, pemimpin mengeluh tentang kekacauan dan memerintahkan anak buahnya untuk menangani kompensasi. Sebagai tanggapan, para penjahat mulai menghancurkan bagian dalam kafe. Sementara itu, pria itu membungkuk untuk mengambil kacamatanya dari lantai. Kemudian pemimpin menginjak mereka, memanggilnya empat mata tepat. Setelah dia menyuruhnya pergi, mengatakan dia akan membiarkan dia pergi untuk berurusan dengan wanita itu. Namun dia mengabaikannya, bahkan sebagai tuntutan lain yang dia tinggalkan. Terkejut, pemimpin bertanya-tanya, mengapa dia tidak bisa bergerak. Pria itu jengkel. Dia berteriak bahwa bajingan seperti dia selalu dihukum. Tiba-tiba pria itu panik dari kekuatan genggaman. Dia merasakan tangannya kemudian terkunci di tempatnya, membuatnya mempertanyakan seberapa kuat pria itu. Dengan gerakan cepat, karyawan itu memelintir lengannya, dan para penjahat berteriak, menanyakan apa yang dia lakukan. Kemudian pria itu berteriak kesakitan. Khawatir para penjahat lain meneriakkan nama pemimpin mereka sambil memegang lengannya. Karyawan itu menyatakan itu sekarang, dialah yang harus membayar kerusakan. Dia kemudian bertanya, sang istri Hyuk, untuk tinggal di dapur untuk keselamatan. Pemimpin geng kemudian berteriak pada yang lain, bertanya mengapa mereka hanya berdiri di sana melawan seorang pria lajang. Dengan itu, mereka semua menuduh bersama untuk menyerang penantang. Segera setelah itu, pukulan yang kuat mendarat di wajah bos geng. Dampaknya membuatnya terbang mundur. Saat serangan tanpa henti berlanjut, menghadap ke tempat kejadian, salah satu preman menjadi marah, dan berteriak ini kegilaan. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia tertangkap basah dengan kecepatan lawan. Dia kemudian diturunkan dengan pukulan yang tepat. Itu membuatnya terhuyung-huyung kesakitan. Sementara itu musuh lain mengeluarkan pisau, mencoba mencari tahu siapa pria ini. Tanpa ragu-ragu, dia menerjang ke depan, berteriak untuk menyerang lawan. Namun mantan magang cukup ambil garpu dari salah satu meja. Dengan peralatan di tangan, dia memblokir pisau dan menyerang lengan penyerang. Tepat setelahnya, dia menatap pisau dengan tatapan yang mengancam dan kuat. Meski begitu yang lain memutuskan untuk menyerangnya sekaligus. Dengan senyuman di wajahnya, dia dengan mudah mengalahkan seluruh kelompok. Dalam beberapa saat para penyerang berbaring di tanah, mengerang kesakitan dikalahkan. Pemimpin masih bertanya-tanya siapa bajingan itu. Saat dia mencoba untuk mengerti, dia mempertimbangkan apakah pria itu benar-benar hanya magang kafe. Terengah-engah di tanah, dia memutuskan lebih baik menghindarinya untuk saat ini. Namun jalannya diblokir oleh pisau, terjebak ke tanah di depannya. Dengan tampilan yang mengancam, sebuah suara bertanya kemana dia berpikir dia pergi. Putus asa dia mencoba untuk meminta sejenak, untuk menjelaskan dirinya lebih baik. Tapi John Doyan adalah mantan pembunuh Balhai, memperingatkan bahwa pengembalian belum berakhir. Tak lama setelah itu, istri Sang Hyuk mendekati dan bertanya apakah dia baik saja. Di latar belakang, dua pria tetap di tanah setelah pertarungan. Sebagai tanggapan, agen meyakinkannya dia baik saja, dan menegaskan prioritasnya adalah menemukan Sang Hyuk. Menanyakan di mana dia menyanyikan balasan istri Hyuk, bahwa dia pergi untuk mendistribusikan makanan di dekat stasiun Seoul. Sebelumnya hari itu tentang pemahaman, sang veteran memintanya untuk melaporkan kejadian itu, karena dia yakin kasus tidak terhubung, dan bilang dia akan memeriksa dengan para tunawisma. Selanjutnya adegan bergeser ke platform stasiun kereta api di luar. Tanda stasiun Seoul menonjol, melawan lanskap perkotaan di dekatnya. Narasi ini berfokus pada sebuah desa, tempat tinggal orang yang tidak bermusuhan. Dengan marah seorang penduduk menendang kaleng, sambil mengeluh tentang penyerang.
Tepat setelahnya, dia mempertanyakan, apakah mereka dieksploitasi untuk persalinan? Duduk di sampingnya pria lain berkomentar itu. Mereka diperlakukan seperti target mudah, hanya untuk berada dalam situasi itu. Kemudian pemimpin kelompok mencoba menenangkan mereka, mengatakan, mereka harus menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan betapa berbahayanya mengacaukan orang yang tidak akan rugi apapun. Salah satu dari yang hadir mengungkapkan, dia mendengar itu orang luar terlibat dalam operasi. Menanggapi dikatakan bahwa bos mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir tentang penyusup, dan dengan senyuman, dia menambahkan bahwa dia berharap tidak ada yang terjadi. Mabuk salah satu dari mereka meyakinkan semua orang bahwa semuanya baik-baik saja, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan segera. Komentar lain yang menghilang orang dewasa, biasanya tidak diselidiki secara mendalam, dia juga menunjukkan itu, tanpa kamera keamanan di gang, tidak ada bukti sama sekali. Saat mencoba menyalakan rokok, dia akhirnya mengeluh bahwa korek api tidak berhasil. Dengan upaya, seseorang akhirnya berhasil menyalakan rokok untuknya. Tiba-tiba pria itu terkejut ketika dia menyadari Dugan berdiri tepat di depannya. Takut dia mundur dan bertanya siapa orang asing itu, tapi pendatang baru mengatakan dia tidak bermaksud menakut-nakuti dia. Selanjutnya penyelidik menunjukkan foto seorang pria di teleponnya, dan bertanya, apakah mereka melihatnya mendistribusikan makanan sebelumnya. Setelah melihat gambar, pria di topi sepertinya mengenalinya, tapi temannya dengan cepat membungkamnya. Mabuk mengambil telepon dan berkata, pria itu terlihat seperti orang yang terlibat dalam insiden itu. Pada tatapan Dugan itu menjadi serius dan fokus. Dengan cepat, teman mabuk itu menutupi mulutnya untuk menghentikannya berbicara lebih jauh. Tepat setelahnya, dia meraih temannya dan bersikeras bahwa dia terlalu mabuk. Lalu, dia mengatakan kepadanya untuk berhenti mengatakan omong kosong, dan menariknya, dengan mengatakan bahwa mereka akan mencari sup, namun agen mengganggu mereka dengan perintah yang kuat untuk menunggu. Dia bersikeras mereka melihat fotonya dengan lebih baik. Segera setelah itu, salah satu pria mencoba memukulnya dengan doggy club, dan menjadi jengkel dan tuntutan untuk mengetahui apa yang terjadi. Penyerang kemudian memutuskan itu. Karena dia sudah ada di sana. Mereka mungkin juga mengurus masalah juga. Pada saat itu teriakan bergema di gang, mengumumkan bahwa dia telah ditemukan. Tiba-tiba Dugan mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok besar pria. Salah satu preman dengan cepat menunjuk padanya dan memberitahu pemimpinnya, itulah pria yang dibicarakannya. Pemimpin tersenyum dan berkata, dia datang untuk memeriksa keributan di wilayahnya. Kwak Kuncil bos geng menatapnya dan memanggilnya anak yang naif. Setelah itu, dia mengejek bahwa bocah itu akan segera menemukan temannya. Dengan senyum kejam, Kwak mengancam bahwa dia akan bergabung dengan yang lain. Setelah kematian mengejek kuncinya dengan marah, agen menggumamkan penghinaan pada grup. Di bawah napasnya, Dukun merespons bahwa dia seharusnya tidak menarik perhatian begitu banyak. Dengan teriakan, pemimpin memerintahkan orang-orangnya untuk segera menangkapnya. Salah satu preman bergegas ke arahnya, tapi tepat setelah dia meninju ke dagu, sebagai tanggapan tuduhan lain, dengan klub di tangan, meski begitu pejuang itu dengan cepat menghindari serangan itu. Saat dia melawan musuh, dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar terluka, atau mengalahkan Sang Hyuk. Dengan tanpa ragu-ragu, dia bebek dan sekutu lawan menabrak wajahnya langsung. Dengan itu penyerang terpana, dengan kecepatan dan ketepatan langkah. Citra temannya yang terluka melintas di benaknya, meningkatkan keraguan baru yang dipicu oleh kemarahan. Dia terus mengambil kelompok tanpa jeda. Bahkan tanpa yakin akan fakta, dia memutuskan untuk berurusan dengan para penyerang. Secepat mungkin setelah melihat adegan, Dukun menjentikkan jari-jarinya dan menyebut orang-orangnya tidak berguna. Tepat setelah dia menuduh konfrontasi sendiri, meskipun terburu-buru, The Fighter berhasil menghindari pukulan dengan kelincahan. Tidak membuang waktu, dia membalas dengan tendangan yang tepat ke paha saingannya. Dari kekuatan pukulan, musuh melangkah mundur meringis kesakitan. Sebagai pembalasan dia melakukan pukulan, dan mengejeknya, mengatakan pukulan itu sama lemahnya dengan nyamuk. Sayangnya, lengan protagonis diraih, menempatkannya di Furious. Dukun berteriak bahwa pertarungan jalanan semuanya bermuara pada ini. Dia kemudian mencoba menjatuhkannya, dengan pukulan yang mengklaim kekuatan itu selalu menang, namun ekspresinya, liku-liku dalam serangan tengah terkejut. Pria muda itu menangkap pukulan dengan satu tangan, menyatakan dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan. Tepat setelahnya, dia memutar pergelangan tangan lawan dengan gerakan yang tajam, menciptakan jarak. Dia sepenuhnya berfokus pada menemukan Sang Hyuk. Lihat-lihat, dia memperhatikan pecahan kaca yang tersebar di lantai. Terkejut, Kwak mengutuknya karena kelincahannya, membandingkannya dengan tikus tanpa ragu-ragu. The Fighter mengambil salah satu pecahan kaca dari tanah. Saingan kemudian menendang tanah ke arahnya untuk membuangnya. Beberapa saat kemudian, debu menabrak matanya, menangkapnya lengah. Bosan dengan situasinya, bosnya menagih dengan pukulan agresif langsung. Dengan mata berkilau, pejuang yang gigih berdiri di tanahnya. Dia membalas dengan tendangan yang tepat, yang menyentuh alun-alun musuh di dagu. Pidana tanya bagaimana dia berhasil mendaratkan pukulan. Bahkan tanpa melihat, dia kemudian dengan putus asa mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Membuka matanya, dia melihat lawan memegang pecahan kaca.
Dari dampaknya, seruan rasa sakit bergema saat dia terhuyung-huyung ke belakang. Berbaring di tanah, dia berteriak bahwa matanya sakit dan menyebut yang lain pengecut. Sebagai tanggapan, Dogen membentak kembali bahwa kelompok yang menyerang orang yang tidak berdaya tidak memiliki hak untuk mengeluh. Tepat setelah penyerang diraih oleh rambut. Mendengar bahwa mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara, kemudian interrogator menekannya, menuntut untuk mengetahui di mana pria yang disebutkan sebelumnya. Di sekitar mereka, para antek itu ragu-ragu, tampak terguncang oleh bagaimana dia menangani segalanya. Dengan tampilan yang mengancam, agen bertanya apakah temannya masih hidup, putus asa basi, dan berteriak bahwa dia akan menceritakan semua yang dia tahu. Dia mengaku bahwa ada kelompok perdagangan orang tunawisma melalui penipuan dan penculikan. Dia menjelaskan bahwa mereka memilih target itu karena tidak ada yang peduli saat menghilang. Dia kemudian mengakui gengnya bekerja sama dengan imbalan uang dan bahwa mereka harus meninggalkan Sang Heo. Penyelidik bertanya jika mereka tahu apakah dia masih hidup dan tuntutan untuk mengetahui siapa orang-orang ini dengan wajahnya tertutup luka. Kata Quack, dia tidak tahu identitas yang tepat dari mereka yang terlibat, namun dia ingat bahwa salah satu dari mereka memiliki tato. Dengan kata Sa, Habita tidak ada kehidupan di pergelangan tangannya. Setelah mendengar deskripsi, tatapan pejuang itu semakin gelap. Tepat setelah informan memohon, mengatakan mereka hanya penjahat yang tidak terorganisir. Siapa yang tidak tahu apa yang mereka lakukan saat memohon belas kasihan, Dugan dengan kuat menghilangkan pecahan kaca, terjebak di wajah musuh. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan kelompok yang tergeletak di gang gelap. Adegan kemudian bergeser ke pemandangan malam hari kota. Jalanan diterangi, selanjutnya pria itu berjalan melintasi penyeberangan, dengan ekspresi yang serius dan gigih. Saat dia berjalan, dia merefleksikan keberanian suatu organisasi, Ikei Saburib, menculik orang di tengah Seoul. Dia menyimpulkan bahwa mereka harus memiliki dukungan yang kuat, dan dia tidak bisa beroperasi seperti dulu. Karena itu ia tiba di toko buku, itu berfungsi sebagai front untuk agen intelijen. Tanpa ragu-ragu, dia membuka pintu bagi perusahaan dengan kuat. Segera setelah dia memasuki tempat yang tenang dan menyala dengan baik, dengan punggungnya berbalik, seorang wanita yang mengatur buku meminta maaf atas kekacauannya. Dia kemudian berbalik dan memberitahunya bahwa toko sudah ditutup untuk hari ini. Pengunjung menyatakan bahwa masalah ini mendesak dan permintaan untuk berbicara dengan bos. Sebagai tanggapan, karyawan mengatakan mereka tutup dan bosnya tidak menanggapi sembarang orang. Dengan itu dia menggunakan kode rahasia, mengatakan dia sedang mencari buku tertua. Terkejut, wanita itu bertanya-tanya, bagaimana orang bisa mengetahui frasa terbatas itu. Tiba-tiba dia menerjang dan mencoba menahannya dengan cepat. Langkah yang tepat saat mereka bertukar pukulan, agen menggerutu secara internal tentang harus bekerja lembur. Segera pustakawan, Sa Hengjin mengancamnya dengan pisau, menuntut untuk mengetahui bagaimana dia menemukan kodenya. Namun pengunjung dengan mudah melucuti dia dengan blok yang tepat. Tidak membuang waktu, dia membalas dengan tendangan langsung. Tapi langkah itu diblokir lagi dengan tanggapannya yang cepat. Hazin terkejut dengan kecepatannya yang luar biasa. Selama pertukaran, dia menyadari gerakan lawannya tidak normal. Mengambil keuntungan dari pembukaan, penyusup mengetuknya tidak seimbang. Mengakhiri pertarungan, senyum di bibirnya, wanita itu mengakui dia terkejut karena dia bukan pelanggan tetap. Akhirnya infiltrator mengakhiri percakapan dan bersikeras mengetahui di mana bosnya berada. Meskipun demikian, Sa Hengjin mengakui keterampilan Dogen yang mengesankan, tapi meremehkannya dengan tawa, mengejek. Tetap saja dia memperhatikan bahwa itu adalah wajah yang tidak dikenal, dan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang siapa dia. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saat orang asing menggunakan kode rahasia perusahaan. Dengan itu dia memberitahu dia bahwa bosnya tidak ada saat ini. Karena itu, dia bersiap untuk bertindak sebelum yang bertanggung jawab kembali. Tiba dia menerjang pisau, mengundangnya ke percakapan dengan cepat. Infiltrator menghindari pemogokan dengan gerakan cairan, terganggu oleh langkah mengelak. Wanita itu menuntut agar dia berhenti mundur. Tepat setelah pengunjung secara tidak sengaja melangkah di pelayaran, lalu dia mengambilnya dan mengangkatnya, seolah-olah itu adalah senjata improvisasi. Dengan tampilan sarkastik, Jin bertanya bagaimana dia berencana untuk bertarung dengan itu. Tanpa ragu-ragu, pria itu menggunakan pegangan palsu untuk memberikan pukulan cepat. Bahkan terkejut, lawan berhasil memblokir serangan dengan pisau. Pada saat terakhir dia kemudian menyadari, dia berencana untuk menggunakan jangkauan staf untuk keuntungannya. Karena itu dia memutuskan untuk menutup jarak dan cobalah untuk membuangnya dengan manuver cepat. Namun dia terpana oleh lawan yang tidak terduga, dan respons gesit selanjutnya, dia diserang oleh pukulan yang solid, disampaikan dengan pegangan pelayaran dari dampaknya. Dia tersandung kembali, dan mengakui dia hampir tidak menghindari pukulan. Segera setelah itu, dia memutuskan untuk membidik kakinya dengan pisau. Tapi pria itu menghentikan pemogokan. Dengan pukulan yang tepat di tangan memegang senjata, mata-mata menatapnya terkejut dengan kecepatannya yang luar biasa. Mengambil keuntungan dari kesempatan, dia meraih pergelangan tangannya dengan kuat. Segera setelah dia melumpuhkannya dari belakang, dia panik dan memohon padanya untuk menunggu. Mengabaikan permohonannya,
pejuang itu dengan paksa melemparkannya lawan furnitur ruangan. Dengan itu, agen menabrak dengan menyakitkan ke lantai perpustakaan. Di tanah dia mengerang sakit punggungnya. Di antara buku-buku yang tersebar, tiba-tiba dia memperhatikan dia mendekat dan bersiap-siap lagi. Pria itu kemudian menuntut agar dia berhenti macet dan katakan, "Di mana bos berada?" Dia tetap berdiri mengesankan, menatapnya dengan seksama. Pada saat itu, sosok wanita baru muncul. Menanyakan apakah dia kaya. Dagu Gwen muncul. Ditemani oleh para penjaga, mengkritik kekacauan di toko. Dia diperkenalkan sebagai pemilik toko buku FES, perusahaan informasi bawah tanah, dari lantai. Karyawan dengan gugup mencoba meminta maaf kepada bosnya. Lalu Gohan berhenti di sebelah salah satu buku yang jatuh. Buku itu ternyata terperinci, file di profil Dogen. Bahwa sang pemimpin bertanya, apakah dia kembali, atau jika dia ada di sana untuk menyelesaikan skor lama. Bahkan begitu Dugan hanya menatapnya diam-diam, menjaga ekspresi yang serius. Kemudian, dia menunjukkan catatan yang menyebutkan tato dan perdagangan manusia. Segera Chen Gowin mengenang insiden Pulau Budak Lama. Dan dia bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang itu. Sebagai tanggapan, dia mengatakan itu, untuk saat ini, dia tidak memiliki informasi. Pria itu kemudian bertanya, apa sebenarnya yang dia maksudkan untuk saat ini. Dia menjelaskan itu, karena kasus ini melibatkan para tunawisma, agensi juga harus menyelidiki. Penasaran dia bertanya, apakah penyelidikan akan memakan waktu lama. Saat dia berjalan pergi, wanita itu menasehati dia untuk tidak terburu-buru. Akhirnya dia mengungkapkan bahwa insiden itu melibatkan persalinan, eksploitasi. Jadi orang yang dia cari, mungkin masih hidup. Shin Gohan menawarkan untuk membantu kasus ini, tapi mengingatkannya, dia akan mengumpulkan hutang lama sebagai imbalan. Tepat setelahnya, dia menarik file dari salah satu rak terdekat. Saat menganalisis isinya, dia berkomentar bahwa waktu untuk berkuda agak mencurigakan. Dokumen di tangannya lagi menunjukkan profil terperinci pengunjung. Setelah itu dia menutup buku dan mengatakan dia memiliki sesuatu untuk diceritakan tentang tempat itu, di mana dia dulu bekerja. Dia kemudian memintanya untuk menunggu sedikit sebelum dia mengungkapkan informasi. Dengan itu, dia memperingatkan bahwa tidak ada yang lebih bodoh daripada bertindak berdasarkan data yang tidak pasti. Duduk di lantai, pria itu menjawab bahwa dia memahami logika di balik kata Timindahen tiba. Katanya, Chen Gowon mengungkapkan bahwa FES, tim pengintaian telah tiba di lokasi. Dan mungkin akan segera menemukan sesuatu. Saat dia berbicara, dia baru saja mengamatinya dalam keheningan. Akhirnya wanita itu menekankan bahwa dia tahu lebih baik dari siapapun keterampilan timnya. Sementara itu, Lonifan melaju menyusuri jalan gelap. Di bawah hujan lebat, di tempat lain di kota, tiga pria yang mencurigakan berkumpul di bawah badai. Agen Hancul kami menonton mereka, mencurigai bahwa itu adalah tempat penahanan. Sementara, di sampingnya Chem Yongsik berkomentar semuanya sepertinya terlalu lancar. Laporan rekannya bahwa mudah untuk mengikuti target yang tampaknya tidak terlalu berbahaya. Meskipun demikian, dia menunjukkan keprihatinan tentang siapa yang mungkin mendukung kelompok dan memutuskan untuk melaporkannya terlebih dahulu. Saat sedang bersiap untuk memulai operasi, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Dalam sekejap, wajahnya memutar-mutar teror saat dia melihat ancaman baru. Adegan yang tidak terduga mengungkapkan salah satu anak buahnya dinetralkan oleh sosok misterius. Segera setelah itu, mata merah penyerang bersinar dengan intens dalam kegelapan. Agen bereaksi dengan panik ke situs, tidak memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Di tengah kekacauan, Sham Mayong-sik menyadari dia kehilangan kontak dengan pemimpin tim. Sebelum dia bisa bereaksi, dia juga terpukul dan jatuh pingsan setelah dampaknya. Selanjutnya penyerang yang disamarkan, menjatuhkan seluruh tim. Dalam sekejap mata di tengah halaman, terhadap nama rekannya. Setelah melihat rekan-rekan yang jatuh di sekitarnya, kembali ke kenyataan, dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Menerima ucapan terima kasih atas penyelamatannya, berdiri di depan mereka, sosok berkerudung dengan mata merah menatapnya. Di antara lawan yang dikalahkan, dengan pisau di tangan, pria itu bertanya, dari mana tikus-tikus itu berasal? Menanggapi Chielwi menatap serius, dan mulai meraih pisau yang tersembunyi di mantelnya. Dia berteriak bahwa mereka ingin menanyakan hal yang sama, dan menagih dengan ragu-ragu. Dia dan Cham Mayong-sik meluncurkan serangan mereka pada pria berkerudung itu. Meski begitu, penyerang memblokir kedua serangan, bersamaan dengan pisau tajamnya. Segera setelah dia melucuti mereka berdua, dengan ayunan yang kuat dari kapaknya. Seperti senjata, pria berkerudung itu kemudian menyerang Chomyong, tetap dengan pukulan kuat dari bilahnya. Tepat setelah itu dia membawanya dengan tepat, saat berteriak nama pasangannya, dikonsumsi oleh kemarahan agen yang tersisa, memberikan serangan langsung ke penyerang. Dia kemudian mundur, mencoba mendapatkan jarak dari musuh di depannya. Menyadari ini, dia mengerti, dia berurusan dengan lawan yang jauh lebih berbahaya dari yang diharapkan. Dia memutuskan jalan terbaik adalah mundur, dan melaporkan ke agensi secepat mungkin. Namun sosok berkerudung mencapainya sebelum dia bisa melarikan diri, dan meraihnya dengan erat. Di Chielwi tidak menahan pukulan terakhir, yang melumpuhkannya sepenuhnya. Segera tubuhnya tetap tidak bergerak, di bawah hujan yang terus-menerus jatuh. Penyerang mengawasinya, bergumam,
bahwa hama ini berkumpul, yang menurutnya menjengkelkan. Kembali ke toko buku, salah satu ponsel penjaga mulai bergetar secara tak terduga. Dengan cepat penjaga keamanan melangkah, dan berbisik bahwa ada masalah. Menangkapnya lengah. Karena terkejut, Sheng Gowen tidak percaya, dan menanyakan, apa arti penghancuran total? Dengan itu, penjaga menjelaskan bahwa dia harus mengirim anggota lain. Karena tidak menerima laporan status apapun, dia kemudian menegaskan berita mengerikan itu, bahwa semua agen yang dikirim dikalahkan, meninggalkan Qing dan Gohan serius. Adegan kemudian bergeser ke pelabuhan kota barat. Di dalam mobil, tangan seorang pria ditampilkan diikat di sebelahnya. Dia dan beberapa lainnya duduk diam. Saat dia mendapatkan kembali kesadaran, pria itu bertanya, di mana dia berada, dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Pikirannya kemudian kembali ke beberapa jam sebelumnya, dekat stasiun Seoul. Di sana, Gu Sang-hyuk sedang berjalan, sambil memberitahu istrinya di telepon, bahwa dia sudah pulang. Dia memuji dia atas pekerjaan sukarela, membuatnya senang diakui. Saat dia berjalan menuruni tangga, mereka setuju untuk makan malam bersama nanti. Tiba-tiba suara aneh mengejutkannya. Dia berbalik bertanya, apakah seseorang baik-baik saja? Tepat setelah dia melihat ke bawah, terkejut dengan adegan di depannya, sekelompok pria bertopeng menahan seseorang, mengeluh bahwa mereka seharusnya bertindak lebih cepat. Melihat bahwa Sang-hyuk berteriak dengan marah, menuntut untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, dengan serangan tiba-tiba, teleponnya jatuh ke tanah, sementara istrinya bertanya, apa yang terjadi sekarang? Terbaring terluka, dia mendengar suaranya memanggil namanya dengan putus asa, bahkan terluka dia menatap para penyerang. Sebelum diturunkan penjahat, kemudian berkomentar bahwa dia hanya berada di tempat yang salah. Pada waktu yang salah berikutnya, tendangan yang kuat memukulnya, dan dia kehilangan kesadaran. Kembali di masa sekarang, sebuah mobil berhenti di daerah terpencil. Di dekatnya sekelompok pria menunggu di depan gudang gelap. Segera salah satu penculik memerintahkan Sandera untuk memasuki gedung dengan cepat. Di dalam salah satu tahanan didorong secara kasar ke lantai beton. Dia mengerang kesakitan, mencoba pulih dari dampaknya. Tiba-tiba matanya melebar dalam teror mutlak. Dia tersentak di adegan mengerikan di depannya. Di samping dua tubuh yang tidak bergerak, seorang pria berteriak panik tidak memahami apa yang terjadi. Tepat setelah sosok disamarkan memegang kapak. Bertanya, apakah dia melihat apa yang terjadi? Adegan kemudian bergeser lagi ke perpustakaan FES. Di sana, seseorang dengan sopan meminta maaf atas masalah yang tidak menyenangkan. Dugan kemudian meminta informasi FES. Mengatakan dia perlu memeriksanya sendiri. Duduk di seberangnya, Jin Gohan mengawasi dengan diam-diam dan penuh perhatian. Saat dia bersikeras atas permintaannya, wanita itu setuju, tetapi mengatakan ada sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jin Gohan kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Penyelidik mendengarkannya diam-diam, menunggu wahyu. Dengan itu dia menyebutkan Balhai, tempat di mana dia dulu tinggal. Sebagai salah satu pengawalnya menyalakan rokok. Dia memperingatkan bahwa ada situasi yang mengganggu. Pergi ke sana. Dogan segera menanyakan apa sebenarnya yang dia maksud dengan itu. Dia menjelaskan bahwa agen Balhai telah ditemukan mati, dan perusahaan operasi bertindak untuk menemukan pelakunya. Sheng Gohan selanjutnya mengatakan itu, mereka sedang menyelidiki sejarah mantan karyawan dan organisasi lain. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa dia juga ada dalam daftar tersangka. Dia kemudian mengingatkannya bahwa masih ada orang di Balhai, siapa yang membencinya, dan bertanya, apa yang akan terjadi jika dia tiba-tiba menghilang. Saat itulah, Gu Sang-hyuk menyelamatkannya, mencegah jatuh yang fatal. Apakah Jin ingat mereka berdua menangis dan memeluk saat yang sulit di masa sekarang? Dia menyimpulkan bahwa teman itu adalah satu-satunya keluarganya. Dia kemudian mengaku Chi dan wujud bahwa banyak masalah muncul karena keputusan sebelumnya. Meskipun demikian, dia menekankan bahwa Sang-hyuk tidak memiliki kesalahan dalam hal itu. Dia mengawasinya dengan cermat saat dia berbicara, dan menambahkan bahwa itulah yang dia klaim. Dia juga berkomentar itu, sementara masalah adalah umum bagi informan. Kasing ini berbeda saat dia berdiri. Dia memperingatkan bahwa situasinya dapat menyebabkan konflik dengan Balhai, dan melibatkan resiko yang serius. Pada saat itu, Sof Heng Jin mendekati keduanya, lalu Shin Gun meraih lengannya dan memberitahu Jin untuk membawanya bersamanya. Kejutan jadi Hyun Jin bertanya, apa artinya itu? Sedangkan Shin Gun menjelaskan bahwa sulit untuk menawarkan lebih banyak bantuan. Marah dia memprotes bahwa pendapatnya setidaknya harus didengar. Meski begitu Chien Gohan bersikeras dia mengambilnya, meyakinkan bahwa dia akan sangat membantu. Adegan bergeser ke kota Praha. Di Republik Ceko. Di sana, seorang pria menjawab teleponnya di kamar hotel. Sambil dengan tenang membersihkan tangannya, dia mempertanyakan harus kembali bekerja begitu tiba-tiba. Segera seorang pria berbaring tak sadarkan di lantai. Setelah konfrontasi yang sengit, di ujung lain garis, atasannya bertanya, apakah sesuatu terjadi, dan mengatakan mereka perlu memulai penyelidikan. Kemudian suara itu mengungkapkan mereka akan menyelidiki pistol Jeongdo, mantan penyelia pria itu. Dia adalah Shim Ganwoo, dari Batalion Inspeksi Balai, dan penerus Dugan di masa lalu. Dikelilingi oleh tubuh Shim Ganwoo, setuju melalui telepon untuk kembali ke investigasi. Tepat di belakangnya, seorang yang selamat naik diam-diam dengan pisau. Pria itu mengutuknya dengan marah, menyeringai giginya sebelum menyerang. Saat dia menerjang, penyelidik menegurnya karena ceroboh.
Dengan gerakan cepat, dia membalas dengan pemogokan langsung ke leher. Blow mendarat dengan solid, dan pria itu bereaksi kesakitan dan kejutan. Tindakan berakhir dengan gerakan yang cepat dan tepat. Dia mengamati hasilnya dengan wajah bernoda darah, dan tatapan dingin. Tiba-tiba, jejak terburu-buru terdengar mendekati ruangan. Tim cadangan meledak dengan kaget. Di tempat kejadian, salah satu pria bertanya dengan terkejut, jika agen menangani semuanya sendiri. Tim menatap tempat kejadian, dengan dia berdiri di tengah kehancuran. Kelompok itu kemudian mendekati dari belakang, menunggu pesanan lebih lanjut. Segera, dia melaporkan melalui telepon bahwa misinya selesai, dan permintaan membersihkan kembali di port. Chef Heng Jin mencerminkan bahwa dia sudah memiliki perasaan. Apakah Hyun tidak biasa wanita itu berjalan? Berkomentar bahwa masa lalunya sebagai agen elit Balhae, luar biasa dia saat itu. Anehnya bertanya tentang gaji dan tunjangan yang dulu dia terima. Dengan senyuman dia bilang dia hanya bercanda. Sementara dia tetap diam, dia kemudian menyatakan, mereka telah tiba di lokasi terakhir yang dilaporkan. Melihat ke atas port, dia mencatat bahwa tidak ada yang tidak biasa pada pandangan pertama, tapi dia memperingatkan mereka tidak punya waktu, dan prioritasnya adalah memikat target. Dia setuju bahwa mereka akan membutuhkan umpan untuk menarik siapapun yang bersembunyi. Dia kemudian menawarkan untuk mengurus semuanya. Sejak saat itu, pria itu hanya mengawasinya diam-diam. Sahun Jin mendekati pria untuk mengajukan pertanyaan, dan salah satunya bertanya, apa yang dia butuhkan. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia hanya mencari seseorang. Dia memposisikan dirinya di depan para pekerja, dengan foto di tangan. Dia bertanya, apakah mereka telah melihat orang itu di sekitar. Dia bersikeras bahwa bahkan jika mereka belum melihatnya, mungkin mereka telah mendengar sesuatu. Salah satunya secara langsung bertanya kepada yang lain. Jika dia tahu, apa selain orang itu menggelengkan kepala mereka. Segera dia merasa kesal, mengatakan mereka tidak tahu apapun, dan dia harus pergi. Wanita itu kemudian meminta untuk membuat satu pertanyaan lagi. Pria itu menatapnya bingung dengan kegigihannya. Menyentuh jaring memancing, dia bertanya, apakah mereka sudah menggunakannya? Marah sang pekerja bertanya, apa yang menurutnya dia lakukan? Dia berkomentar bahwa dia mendengar jaring perlu dibersihkan. Tapi yang itu terlihat tidak tersentuh. Pria itu menjelaskan bahwa kapal sudah lama berlayar, jadi jaring belum dipertahankan. Dengan tampilan yang mencurigakan, penyelidik hanya mengatakan, dia mengerti situasinya. Dia melangkah pergi untuk mengamati perahu dari kejauhan, namun, dia menunjukkan itu untuk perahu yang sudah lama menganggur. Lubangnya terlihat terlalu bersih. Dia kemudian bertanya, jika bagian bawah tidak boleh ditutupi teritip. Pria itu menuduhnya mencari masalah, dan repot-repot orang yang sibuk. Dengan tawa begitu, Heng Jin bilang, dia hanya penasaran, dan meminta maaf jika dia menyinggung perasaannya. Tepat setelah dia berbalik dan berjalan kembali ke dermaga, agen kemudian bertanya, lakukan Gen. Jika mereka dapat melanjutkan sekarang, setelah umpan telah ditetapkan. Rekannya berkomentar itu. Dia benar-benar memiliki rencana. Malam yang sama, adegan bergeser ke gudang di pelabuhan. Tiba kotak sedang dipindahkan. Pria berikutnya, terburu-buru membersihkan kekacauan. Pepatah, mereka perlu menyingkirkan tubuh sebelum pagi, menonton dari atas. Begitu, komentar Heng Jin, bahwa dia tidak berharap mereka mengambil umpan, dan rekannya menyadari bahwa dia sudah mengantisipasi itu. Dia mengungkapkan face itu. Implan melacak perangkat pada karyawan, ditugaskan untuk misi berisiko tinggi. Sekutunya bertanya tentang pelacak, dan mengapa mereka tidak langsung pergi ke lokasi. Dia menjelaskan, bahwa mereka tidak yakin, siapa yang ada di balik pembunuhan, sampai dia menyebabkan adegan di pelabuhan dengan sengaja. Dengan itu penyelidik dengan cepat pemogokannya mendarat dengan bersih di salah satu pekerja, melihat Heng Jin Lens, dan menjelaskan bahwa dia melakukannya untuk membuat mereka panik, dan cobalah untuk membuang tubuh. Pemimpin kelompok mengenalinya dari dermaga, dan berteriak, menanyakan bagaimana dia menemukan tempat itu. Dengan senyuman dia menjawab bahwa mereka adalah idiot untuk jatuh ke dalam perangkap. Ugan mengawasi adegan itu, dan menyimpulkan, dia sangat terampil seperti yang dikatakan Chen Gohan. Sangat marah, pria yang bertanggung jawab memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Langsung, pertarungan intens pecah di dalam gudang. Pejuang itu bergegas masuk dengan pukulan marah pada salah satu pria. Gerakannya menyebabkan yang lain memukul sekutunya sendiri. Dalam prosesnya, agen kemudian menatap dengan serius lawan yang jatuh. Rekannya menonton adegan. Terkejut dengan reaksinya, dia menyadari dia menangani semua orang sendirian. Dalam sekejap, seolah dia tahu persis apa yang telah dia rencanakan. Lalu dia bertanya, apakah dia hanya menonton? Karena dia sudah tahu segalanya, dan berpikir lebih baik tidak memprovokasi dia. Pemimpin yang dikalahkan mulai mengaku tentang kelompok bernama Dayopa. Dia mengungkapkan itu adalah geng yang meluas ke Seoul, dan orang-orang tunawisma perdagangan manusia selanjutnya. Pria itu mengakui, kelompoknya sendiri mendapat untung dari operasi mereka. Namun dia menjelaskan hal itu di beberapa titik. Mereka berhenti membeli orang, dan hanya meminta mereka untuk menahan dan mengangkutnya. Pria itu menambahkan bahwa pembayaran terlalu tinggi untuk ditolak, dan dia mendengar para korban dibawa ke sebuah pulau. Penyelidik menyimpulkan, situasinya lebih serius daripada hanya penculikan, dan bahwa langkah mereka selanjutnya adalah menemukan mereka. Dogen menuntut lokasi Dahopa. Tapi pria itu tergagap bahwa tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Ekspresi pejuang mengeras di jawabannya. Pria itu kemudian mengungkapkan, mereka akan datang untuk menjemput para korban saat fajar, dan mungkin saja menangkap mereka jauh
Lampu-lampu pulau misterius bersinar di malam hari. Sementara itu kembali ke pelabuhan, air dengan lembut menyentuh perahu. Segera setelah pria berjas dengan kehadiran yang mengintimidasi menjaga area tersebut. Orang berikutnya dengan kaki terikat dipaksa untuk berjalan. Kerumunan tahanan berkerudung berbaris dan dipimpin ke depan. Segera pintu besar terbuka, mengungkapkan bagian yang menyala, yang seharusnya mereka ikuti. Di dalam mobil Song Hyun mengatakan, dia pikir sudah waktunya. Dia kemudian bertanya, apakah tim mereka merencanakan sesuatu, karena mereka mengungkapkan informasi dengan mudah. Tiba-tiba lampu perahu mendekati dermaga. Dalam kegelapan dia melihat gerakan itu, dan berkomentar bahwa mereka akhirnya tiba. Perahu berlabuh di dermaga. Saat siluet menonton dari jauh, segera para pria dari Daehopa berjalan di sepanjang dermaga untuk bertemu para pekerja. Pemimpin kelompok setempat menyapa mereka, berterima kasih telah datang. Bos Daehopa bertanya tentang kargo. Dan pria itu dengan gugup menjawab, persiapan itu sudah siap. Dalam kilas balik begitu, Han Jin menyerahkan pelacak kepada orang yang bertanggung jawab atas pengiriman, menyuruhnya meletakkannya di kapal. Pria itu panik, berteriak bahwa dia akan dihukum jika dia tertangkap. Dia kemudian berpendapat bahwa dia bekerja sama, dan bahwa profesor harus menangani ini secara langsung. Agen itu memelototinya dengan penghinaan, menanyakan apakah dia benar-benar percaya dia punya pilihan. Dia kemudian memutar layar teleponnya ke arahnya. Layar menampilkan foto pria itu dengan istri dan putrinya. Taman hiburan ketakutan. Dia bertanya apa itu, dan Sa Heng Jin memperingatkan bahwa membawanya keluar tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dia mengancamnya dengan reuni keluarga, dan pria itu setuju untuk mematuhi. Sementara itu di dermaga, orang-orang Daehopa mengatur tahanan untuk naik. Kolaborator dengan gugup bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Sementara seorang preman memerintahkan semua orang untuk bergegas. Dia kemudian melirik mobil yang diparkir, sadar bahwa dia sedang diawasi dari dalam kendaraan. Jadi Heng Jin menatapnya dengan tampilan tegas. Melalui telepon, dia memperingatkannya untuk berhenti berpikir dan lakukan saja apa yang diperintahkan. Saat dia menonton, pekerja setuju dan memutuskan itu untuk saat ini. Dia perlu berpura-pura bekerja sama. Bos Daehopa bertanya apakah itu semua adalah tahanan, dan pria lain dengan tergesa-gesa mengkonfirmasi. Diam-diam tetes informan, pelacak kedek kapal. Saat dia mengamati para tahanan, Daehopa bos berkomentar itu tidak banyak yang dia harapkan. Segera setelah dia bertanya apakah pria itu berurusan dengan para pengejar, dan yang lain menjawab bahwa mereka tidak lagi menjadi ancaman. Terganggu, bos bertanya mengapa mereka belum menyingkirkan mereka, dan pekerja itu mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan dia mengurus semuanya. Pekerja itu kemudian berbohong, mengklaim dia kehilangan mereka di laut, di mana tidak ada yang akan menemukannya. Pemimpin geng memberi anggukan kepada bawahannya. Akhirnya dia melihat arlojinya dan berteriak waktu itu, dan sekarang saatnya untuk meninggalkan. Pria lain mengucapkan selamat tinggal, meminta pembayarannya seperti biasa. Tapi anjing bos menyuruhnya menunggu sejenak. Bingung pria itu berbalik ke bos dan bertanya, apa yang terjadi? Tiba-tiba, bos kejahatan menyerangnya langsung di leher. Sebagai pria yang dikhianati terhuyung-huyung, penyerang mengatakan, dia seharusnya melakukan pekerjaan yang lebih baik. Lalu dia mendorong tubuhnya ke dalam air, mengatakan si bodoh sedang diikuti. Beberapa saat kemudian tubuhnya menyentuh permukaan air, memicu ledakan besar. Khawatir. Jadi Heng Jin bertanya-tanya dengan keras, jika mereka ditemukan. Pria Pandavao menundukkan pekerja yang tersisa. Siapa yang memohon untuk hidup mereka? Salah satu antek melaporkan bahwa semuanya diselesaikan, dan bos memerintahkannya untuk membersihkan kekacauan. Sebelum kembali, penyelidik bertanya apakah mereka tidak boleh pergi, tapi Dugan berpendapat bahwa menyerang sekarang mungkin memperlambat segalanya. Dia tetap diam, mengawasinya dengan ekspresi yang serius. Agen menjelaskan bahwa lebih baik memeriksa pelacak terlebih dahulu, karena tidak ada jaminan mereka akan berbicara. Sementara itu, perahu Daehopa meninggalkan pelabuhan dengan kecepatan tinggi. Wanita itu mengkonfirmasi di teleponnya bahwa sinyal pelacak berfungsi dengan baik. Perangkat kecil berkedip secara diam-diam. Di geladak kapal yang berangkat, dia mengikuti jalan perahu. Menggunakan pelacak di ponselnya, Dogan menyimpulkan bahwa orang-orang yang mereka lihat bukan bagian dari tim FES, dan bahwa mereka harus menganggap ada yang lain, individu yang terampil terlibat. Rekannya setuju, menyatakan bahwa timnya tidak akan dikalahkan oleh mereka, dan orang lain harus menonton. Dia kemudian melaporkan bahwa dia memberitahu perusahaan untuk menyelidiki. Saat dia tetap diam, tiba-tiba penyelidik menoleh padanya, mengatakan dia punya pertanyaan. Dia berkomentar bahwa dia tampaknya memiliki hubungan dengan CEO, dan bertanya bagaimana keduanya bertemu. Dia bertanya mengapa dia begitu penasaran dengan bos. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kebiasaan profesional, hidupnya tergantung pada informasi. Dia menambahkan bahwa CEO belum pernah menunjukkan banyak favoritisme kepada siapapun sebelumnya. Dalam pikirannya dia menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi. Agen kemudian bertanya, apakah secara kebetulan mereka bertemu saat Dugan berada di Belha. Memori koridor hotel berkedip di benaknya. Dalam kilas balik itu pintu ke kamar 007 semburan terbuka di dalam ruangan. Beberapa pria berbaring tak sadarkan diri di lantai. Segera setelah tangan dengan lembut menyentuh bahunya, memori menunjukkan Chi dan Gwen terluka di lantai ruangan di depannya. Apakah Gwen hanya berdiri di sana, dengan diam-diam menonton? Kembali ke masa kini,
Hyunjin blinks dan bertanya apakah hubungan mereka seperti itu. Dia menjawab bahwa tidak perlu mengungkapkan masa lalu. Mereka hanya bertemu saat bekerja. Dia mengeluh bahwa jawabannya benar-benar membosankan. Dogian kemudian bertanya, bagaimana dia bertemu dengan sutradara Anjo, karena mereka tampaknya sangat percaya satu sama lain. Wanita itu berhenti sebentar sebelum menjawab pertanyaannya. Dia kemudian mengatakan itu seperti dia tiba-tiba bertemu dengannya di tempat kerja. Dia terkejut untuk mengkonfirmasi bahwa tujuan mereka benar-benar sebuah pulau. Dia dengan cepat menyadari tempat itu benar-benar ada, meskipun tidak ada di peta apapun. Saat mereka tiba, mereka menemukan perahu penculik berlabuh di teluk. Saat dia bergerak maju, Sahengjin melangkah di atas batu, dan memintanya untuk sedikit memperlambat. Bahkan melihat bahwa dia sedang terburu-buru, apakah Gen terus memotong hutan? Tanpa menanggapi, agen bertanya apakah dia mengabaikannya, dan menyatakan bahwa mereka perlu menilai pulau itu. Medan dulu. Tiba-tiba, mata pria itu melebar saat dia melihat sesuatu di depan. Dalam sekejap itu, ia bereaksi dengan cepat dan memblokir pisau. Itu ditujukan untuk Sehyunjin. Dia segera menyadari bahwa pisau ada di dekat lehernya. Dia kemudian menghindarinya tepat waktu. Pejuang itu melumpuhkan seorang pria dengan pisau. Saat diserang dengan marah, dia menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan orang itu di sana. Penyusup Choi Seok-ho, mantan atasan Dogen, bilang dia tidak berharap untuk bertemu dengan junior yang terkenal ini. Meskipun hujan deras, seorang pria keluar dari mobil dan mendekati sebuah bangunan. Saat dia berjalan, dia bertanya-tanya apakah itu adalah tempat terakhir mantan agen. Dugan mengunjungi tanda itu mengungkapkannya, Badan Intelijen Bawah Dunia, toko buku FES. Karena itu, pria itu memasuki pendirian. Pada saat yang sama, disk dilemparkan dengan paksa di udara, tepat setelah tembakan mencapai target dan menghancurkannya. Beberapa lainnya membuat ledakan fragmen kecil. Kemudian Wakil Direktur Museum Seni Bali, Kudaun muncul memegang senapan. Setelah itu ia menawarkan kepada pria dokumen, berisi informasi tentang mantan agen. Wakil Direktur memastikan bahwa segalanya tentang target ada di sana, dari misi ke detail pribadi. Selain itu katanya, data naik ke titik saat dia pensiun. Setelah penyelidik insiden, Shim Junwoo menatapnya dengan ekspresi yang serius. Tatapannya tetap mantap dan tidak tergoyahkan. Segera pertanyaan bawahan, kepastiannya, Yeon yang menyebabkan tragedi yang melibatkan staf. Dengan sedikit senyum, pria itu menjawab dengan satu kata, face. Dia mengungkapkan bahwa mantan agen mengunjungi FES baru-baru ini. Untuk alasan itu, dia merasa curiga bahwa seseorang sudah pensiun akan kembali ke tempat itu. Tepat setelah dia mengangkat senapan dengan gerakan cepat. Lalu dia bertanya, jika minat orang lain dalam kasus ini, karena itu melibatkan mantan atasannya. Pria lain menatap kembali dengan tenang. Lalu dia menyatakan bahwa dia tidak pernah mencampur masalah pribadi dengan pekerjaan. Wakil direktur mengawasinya dengan tampilan yang mencurigakan. Pada saat itu, cakram lain diluncurkan melalui udara. Dia segera menembaknya, memukul objek waster. Padahal masih curiga, dia memutuskan untuk mempercayakan pekerjaan kepada agen. Sementara Do Hyun terkejut oleh seorang lelaki tua. Dia dengan cepat bertanya, apa yang dilakukan penyerang di sana? Pria Choi Seok-ho, mantan bosnya, terkejut menemukan populernya mantan kolega di tempat itu. Selanjutnya veteran menagih dengan pemogokan cepat. Dengan kekuatan dampak, keduanya dilemparkan ke pohon. Orang tua itu berkomentar bahwa dia pernah mendengar tentang penembak jitu, dan bertanya apakah dia salah satunya. Setelah mendengar kata, kami mantan agen menyimpulkan bahwa penyerang berada di sisi yang sama dengan Dahopa. Dengan begitu dia ingat, Sahengjin mencurigai ada bala bantuan yang mendukung musuh. Pria itu kemudian mengejeknya, menanyakan apakah dia datang untuk menikmati wanita itu sendirian. Geng Furious muncul dan menuntut untuk mengetahui apa yang baru saja dikatakan. Orang tua itu segera ditanyakan agen, dia untuk mundur mengatakan dia akan menghadapi musuh sendirian. Membuatnya bingung tentang hubungan mereka. Veteran itu tertawa dan bertanya apakah lawannya tidak menjadi berkarat. Kemudian mengkritik kerja timnya. Langsung, dia menagih ke depan melintasi rumput dengan kecepatan tinggi. Keduanya kemudian berbenturan langsung, blade on blade. Konfrontasi. Selanjutnya mantan agen counter dengan pemogokan. Dia berteriak dari upaya langka itu. Meski begitu lawan itu mengejeknya, mengatakan gerakannya masih seburuk sebelumnya. Kemudian dia memberikan serangan yang kuat ke arahnya. Dia bergegas melewatkan pemogokan. Tepat setelah pria lain merasakan tekanannya, penyerang menyeringai dengan aura yang mengancam. Dia kemudian berteriak itu. Alasan kerugian saingannya adalah kesegarannya. Terluka, dia memutuskan dia perlu mengakhiri pertarungan dengan cepat. Bahkan jika harganya bertemu lebih banyak pembunuh seperti ini, hanya akan menunda penyelamatan Sang Hyuk. Menonton dari kejauhan, Suk Hyun-jin terpana oleh keterampilan luar biasa lawan. Pada saat itu, dia memperhatikan tato kala jengking di lengan Choi Seok-ho. Tiba-tiba, wanita itu melebarkan matanya saat dia mengenali tanda itu. Kenangan dari penelitiannya berkedip di benaknya. Dia mengingat file musuh, pembunuh berperingkat S, dengan codename Scorpion. Laporan itu menggambarkannya sebagai veteran, aktif sejak pendirian museum. Dia dikenal karena keterampilan belati yang luar biasa, yang membuatnya mendapatkan evaluasi yang sempurna. Pertarungan antara keduanya berlanjut dengan pertukaran pukulan yang intens. Agen ingat bahwa tekniknya bahkan dimasukkan ke dalam pelatihan pemula.
menyimpulkan bahwa sekutunya sudah tahu segalanya. Dengan tekad, The Fighter menagih dengan bilahnya. Namun lawan berhasil memblokir serangan dengan mudah. Mengambil keuntungan dari pembukaan, orang pertama mencoba pemogokan lain. Meski begitu, veteran itu hanya tersenyum jijik. Kemudian dia berhasil menggunakan pisau sendiri untuk membela diri. Pisau hampir menyentuh dada penantang. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, orang tua itu memberikan tendangan tinggi. Dari dampak yang lain dilemparkan ke belakang. Kehilangan keseimbangan melihat ke belakang. Dia menyadari dia terpojok. Segera agresor mengejar ketinggalan dan meraih lehernya dengan kuat. Dengan senyuman, dia kemudian bertanya, apakah musuh tahu sesuatu? Pria itu memelototinya dengan kebencian. Tidak dapat menjawab. Penatua berteriak bahwa dia hanya akan menjadi yang terkuat jika dia bisa bertahan setelahnya. Dia mengangkat pisau dan menantangnya untuk menahan pukulan berikutnya. Dalam langkah putus asa, pria yang terpojok itu meraih jari penyerangnya. Langkah tak terduga itu benar-benar mengejutkannya. Dengan itu, pria yang lebih muda mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pemogokan. Pengamat mengenang beberapa informasi tentang target Scorpion. Terkejut dia menyadari bahwa tanda yang ditinggalkan pada mereka tampaknya berasal dari reaksi internal. Dia kemudian berteriak putus asa agar sekutunya berhati-hati. Pada saat itu, senjata veteran diaktifkan dengan cahaya. The Fighter mengawasi adegan dengan tatapan terfokus. Dia dengan cepat berhasil menarik kembali sebelum dipukul oleh efek eksplosif. Lawan kemudian berkomentar itu seperti yang diharapkan. Dia tidak menyerah. Dia kemudian dengan mengejek mengundangnya untuk bertarung lagi. Dia bilang, dia perlu membenarkan gajinya, tapi itu tidak layak untuk dihilangkan. Target sesama agen, lalu mengidentifikasi senjata sebagai versi yang dimodifikasi dari pisau tawon. Dia mengerti bahwa versi baru memancarkan gas yang menyebabkan reaksi yang kuat. Meski begitu, dia menyimpulkan bahwa jumlah gas yang disimpan memiliki batasannya. Musuh menasehati dia untuk berpikir dengan cermat, karena hidup adalah prioritas utama. Namun pejuang itu natap kembali dengan tampilan yang menantang. Tiba-tiba dia menagih dengan cepat ke arah lawan. Agresor blok dengan terampil menggunakan pisau. Kesal dia mengeluh bahwa yang lain mengabaikannya, memanggilnya seseorang tanpa keterampilan sosial. Tiba pria yang ditantang menerjang, memegang benda di tangannya. Dengan itu dia menyerang tangan lawan, menyebabkan dia menggeliat kesakitan. Karena dampaknya, dia kemudian menyinari senyum, menyeramkan dengan tangannya, terluka. Pria lain mengutuknya dengan marah. Dengan tampilan yang mengintimidasi, pria yang tertantang menjawab bahwa lawan lamanya terlalu banyak berbicara. Kemudian teriakan rasa sakit menggemakan melalui hutan yang gelap. Furious, pria yang terluka itu meneriakkan nama musuhnya dan bersumpah untuk mengalahkannya. Tepat setelahnya, dia meluncurkan pemogokan liar yang diblokir dengan kuat. Namun lawan menatap kembali dengan intensitas yang sama. Tidak segera melangkah mundur 1 inci. Dia membalas dengan pukulan yang kuat untuk saingannya. Dengan kekuatan pukulan, pria yang lebih tua dibuang kembali ke pepohonan. Jam tangan tempur dengan seksama, berfokus pada langkah berikutnya, sementara orang yang terluka menyesal telah bergegas ke pertarungan. Tangan kanannya sekarang terluka parah, menjadi tidak berguna untuk sementara waktu. Selain itu, dia menyadari bahwa gas dari pisau spesialnya hampir habis. Veteran memperhatikan bahwa yang lain kehilangan kendali, dan bahwa dia sendiri tidak akan bertahan lebih lama. Karena itu, dia mencari kesempatan untuk mendapatkan pukulan terakhir, dan mengejeknya mengomentari keputusasaannya yang jelas. Dengan tampilan licik, dia melanjutkan, mengisyaratkan bahwa pria itu mungkin mencari seseorang. Dia kemudian bertanya, apakah itu kerabat yang dibawa bersama yang lain? Setelah mendengar provokasi, pejuang itu segera menghentikan kemajuannya. Melihat reaksinya, pria tua itu tertawa dan menekan lebih jauh. Menanyakan apakah itu benar. Dia terus berteriak tak percaya. Menanyakan apakah itu alasan sebenarnya di balik segalanya. Meski begitu, dia merasa aneh karena tidak ingat setiap keluarga yang hidup yang terhubung dengannya. Kemudian, kenang provoker bahwa semua orang dikeluarkan dari foto di masa lalu. Dia menindaklanjuti dengan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh pemberontak di dalam perusahaan itu sendiri. Segera nama orang yang bertanggung jawab, Song Tae-hyun, muncul di benaknya. Menonton adegan itu, agen terdekat menjadi bingung dengan apa yang dia maksud, membuat yang lain marah. Pria menggertakkan giginya dan menyuruhnya untuk diam. Segera setelah itu, dia menuduh maju mengkonfirmasi kecurigaan provoker. Pria yang terluka itu menyadari bahwa saingannya kehilangan keren saat dia mendengar tentang keluarganya. Dengan itu dia mengerti, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyerang. Dia kemudian menyiapkan pisau dan berteriak bahwa sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Pisau tawon diaktifkan lagi, siap untuk pukulan terakhir. Namun, serangan itu diblokir dengan kuat. Agen panik. Setelah mewujudkan risiko blok langsung terhadap senjata itu cengkeraman yang ketat, pejuang itu meraih pisau-pisau. Tiba senjata bereaksi di pegangan, mengejutkan pria yang lebih tua. Ledakan itu memukulnya dengan tepat, meninggalkannya benar-benar terpana oleh dampaknya. Dia kemudian berteriak ketika dia melihat
tangannya yang gemetar, yang terluka. Keduanya saling menatap dengan kebencian, yang satu terkejut yang dikonsumsi oleh kemarahan, mengambil kesempatan yang diajukan oleh pria yang lebih muda, dan mendaratkan pukulan yang menghancurkan di tanah. Pria yang dikalahkan mengutuknya di benaknya, mewujudkan strategi di balik pukulan. Dia kemudian mengerti bahwa lawannya, dengan sengaja ditargetkan, dan merusak pelepasan gas pada pisau. Pukulan yang tepat telah menghantam mekanisme kecil senjata itu. Tepat sebagai hasilnya, blok memaksa reaksi langsung ke pegangan. Veteran itu terasa menyedihkan, mewujudkan yang lain, hanya berpura-pura kehilangan kendali, untuk menipu dia selanjutnya. Pemenang, menuntut untuk mengetahui keberadaan yang diculik, korban dan nama orang di balik segalanya. Bahkan mengalahkan pria yang terluka itu tertawa dan berkata, dia akan gila, untuk berpikir dia akan mengeluarkan informasi itu darinya. Namun dia bilang, dia bisa mengungkapkan satu hal, nama lagu Taejun. Dia kemudian mengungkapkan bahwa semuanya adalah perbuatannya, dan bertanya apakah dia terkejut bahwa musuh, duga mati masih hidup. Kaget Do-hyun bertanya, apakah dia benar hidup, dan apa yang mereka rencanakan bersama? Berbaring di tanah sang veteran tertawa, dan berkata, sekarang terserah dia untuk mengungkap seluruh kebenaran. Saat dia kehilangan kesadaran, dia berkomentar, betapa menariknya hidup karena membawanya berhadapan muka dengan musuh lama. Segera setelah dia berharap dia berhasil, tetapi meragukan bahwa kali ini dia akan bisa menyelamatkan mereka. Sang yang selamat mengawasinya dalam keheningan, dengan ekspresi yang serius. Di tempat lain, sebuah mobil melaju di jalan dengan kecepatan tinggi. Dua kendaraan mewah mengikuti satu sama lain. Lalui malam yang gelap di dalam salah satu dari mereka, seorang pria mengepal, sambil merenungkan peristiwa baru-baru ini, dan menjadi Director of the Museum. Menyimpulkan itu, sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Dugan. Seorang wanita di sampingnya, kemudian perlihatkan foto Shim Junwoo di teleponnya. Dia menjelaskan bahwa dia bertindak di bawah perintah Kudoan, dan mempertanyakan keterlibatan unit pengawasan. Sementara itu, mobil-mobil terus mengantre di jalan yang sepi. Direktur menduga bahwa Daun sedang merencanakan sesuatu, dan terlalu terlibat. Dia menyarankan, mungkin karena dendam atas Dugan. Setelah meninggalkan Balhye di masa lalu, dia ingat bahwa banyak klien penting yang tersisa bersamanya, tapi dia masih menganggap tanggapannya berlebihan. Han Man-ji memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Junwoo, mencurigai penyalahgunaan pasukan. Karena alasan pribadi, dia dengan cepat melihat sesuatu yang aneh, menjadi terkejut dengan situasinya. Kemudian beberapa drone diluncurkan menuju konvoi, salah satunya menempelkan dirinya ke depan kendaraan yang bergerak, segera meledak dalam api dan kehancuran. Segera setelah itu, sekelompok tokoh bertopeng mendarat diam-diam di jalan. Salah satunya memesan cek untuk melihat apakah target selamat dari ledakan. Tiba-tiba salah satu pria bertopeng tertangkap basah. Dia kemudian diluncurkan dengan keras ke belakang. Dengan kekuatan pintu mobil, pemandangan meletus menjadi kekacauan. Dengan penyerang yang dinetralkan dengan cepat, Han Man-ji kemudian berteriak, menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menantangnya. Sosok bertopeng lainnya, menyaksikan pemandangan itu diam-diam. Tanpa bereaksi dari dalam mobil, dia mengaum dengan marah atas trik yang digunakan untuk melawannya. Segera Song Tae-jin muncul. Dan komentar tentang mulut kotor sutradara, tangan terkejut. Man-ji diimobilisasi dari belakang oleh musuh. Selanjutnya dia merasakan tekanan kabel ditarik ke lehernya. Tiba-tiba tembakan ditembakkan pada jarak poin kosong. Dengan tampilan yang teguh, sutradara bereaksi. Dengan gerakan cepat, dia mencoba memukul penyerangnya. Dia kemudian menembaknya kembali. Meskipun demikian, lawan berhasil mendekati dan mendaratkan tendangan. Dia segera menarik diri mencoba menciptakan jarak. Song Tae-jin comments bahwa dia bahkan tidak mendapatkan goresan, dan memuji mobil Balhae sambil tersenyum. Dia mulai melepas topengnya dan berkata, sudah lama sejak pertemuan terakhir mereka. Dia kemudian mengungkapkan dirinya, dan menyapa sutradara dengan sarkasme. Adegan bergeser ke Dugan. Siapa yang mengingatkan kata-kata terakhir pria yang sekarat itu? Choi Siokol memiliki dan menegaskan kembali bahwa terserah dia untuk mengungkap segalanya. San Tae-jin ada di balik itu semua? Pria yang sama yang dianggap mati? Kejutan sutradara bertanya, bagaimana dia masih hidup? Karena Dugan seharusnya menghilangkannya selama pemberontakan. Segera setelah itu, dia bertanya, apakah dialah yang mengatur serangan itu melawan Balha? Pria bertopeng hanya berkata, tidak perlu ingin tahu tentang detail itu. Dengan tampilan yang menyeramkan, dia memperingatkan bahwa sutradara akan segera keluar dari jalan. Lalu dia memperhatikan wanita itu, dalam komentar bahwa itu tidak mengherankan. Kepala Balhae membawa senjata. Tiba-tiba, wanita yang tidak dikenal itu menagih dengan pisau, menangkap musuh lengah sejenak. Meski begitu dia memblokir serangan dengan mudah, dan berkomentar bahwa itu dekat. Tepat setelah dia meraih rambutnya, membuatnya berteriak dan panik. Sementara Han Man-ji bereaksi dengan jijik. Berpikir dia selalu tahu, dia tidak berguna. Pada saat itu, orang bertopeng dari agresor bertanggung jawab atas mereka. Sutradara menatap mereka, dan mengejek musuhnya. Karena datang dari sejauh ini, hanya menghadapnya dengan mengejek. Dia bertanya, apakah lawan mengumpulkan sekelompok antek untuk dirinya sendiri? Segera, salah satu pria berkerudung bergegas menyerang. Pemimpin Balha dengan senyum percaya diri. Dia mempertanyakan, apakah dia benar-benar bisa dikalahkan oleh pria yang begitu ceroboh. Tiba-tiba, van kuning menabrak salah satu preman dengan kekuatan. Kendaraan
kemudian mempercepat meninggalkan mayat di jalan. Segera seorang pria mendekati dan meminta maaf kepada direktur karena terlambat, sementara Han Manji bilang dia tahu dia akan berada di dekatnya. Musuh mengidentifikasi mereka sebagai tim elitnya, kemudian pengawalan protokol sutradara, Yaka bersiap untuk pertempuran. Salah satu anggota memerintahkan rekan-rekannya untuk menetralkan semua musuh. Tepat setelah dia menuduh pria bertopeng itu, berteriak bahwa dia akan mengalahkannya tanpa belas kasihan. Sebagai tanggapan, target melempar pisau kecil ke arahnya. Namun anggota Yakuza lainnya mengejutkannya dengan bersiap untuk menyerang dengan palu besar-besaran. Dengan itu prajurit memblokir pisau dan menyebut serangan itu trik murah. Bilah kedua pejuang bentrok dengan kekuatan yang mengesankan, kemudian counter musuh menyerang dengan cepat, pemintalan mogok. Anggota Yasha memblokir pukulan dengan lengannya. Segera setelah dia mendapatkan pukulan yang kuat yang mengetuk kembali agresor. Lawan mengakui dia mengharapkan ini, dikatakan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Sementara itu tim Yasha secara efisien mengalahkan musuh bertopeng yang tersisa. Han Manji kemudian berkomentar itu, tidak heran, pengawalnya dianggap terkuat di Balhai. Salah satu prajurit mengejek pedang lawannya, mengatakan timnya dipilih sendiri. Dia kemudian mengalahkan musuh dengan pemogokan yang cepat dan tepat. Dengan itu pria bertopeng menyimpulkan bahwa sisinya sangat dirugikan dalam hal kekuatan. Pemimpin Yasha kemudian menghadapinya, menanyakan apa yang dia menatap. Dia segera menyerang dan bertanya, jika musuh benar-benar dalam posisi untuk menjadi sangat santai saat bertarung. Pria bertopeng menyadari bahwa menghadapi pria itu tampaknya menjadi pemimpin terasa seperti bertarung dengan liar. Mengamuk binatang buas, dia mencerminkan bahwa tidak peduli seberapa liar predator, masih belum sepenuhnya mustahil untuk berburu dan mengalahkannya. Di tempat SWAT lain, dalam pertempuran anggota Yatsuhime terpana oleh banyaknya musuh. Meski begitu dia terus berjuang, berteriak bahwa bajingan itu terus datang. Tiba-tiba dia memperhatikan sesuatu aneh tentang pria yang baru saja dikalahkannya dan meraih kejutannya. Segera setelah itu, salah satu pria bertopeng menangkapnya lengah dan menyerang dadanya bahkan terluka. Agresor meraih kaki lawannya dengan kekuatan. Dengan itu, pejuang Yasha mendapati dirinya dikelilingi oleh musuh yang menyerupai binatang buas saat itu. Pemimpin musuh tersenyum dan berkata, pembunuhnya dilatih untuk mengabaikan rasa sakit. Dia segera melompat ke arah anggota pendamping yang lain. Dia kemudian berteriak itu, menjatuhkan Yasha akan mudah bagi anak buahnya. Komandan Yasha menatapnya. Namun dengan tampilan kemarahan murni, musuh menipu dia dan bergegas menuju target aslinya. Penjaga panik setelah menyadari dia kehilangan pandangan terhadap lawan. Dia dengan cepat melihat bahwa pria itu berada di belakang sutradara dan berteriak bahwa dia dalam bahaya. Tangan yang marah, Manji menarik pistol dan menyebut musuhnya cacing yang menyedihkan. Dia kemudian menyalakan titik pada pria bertopeng yang memegangnya. Dampak tembakan melemparkan kembali agresor. Benar-benar terguncang kemajuan musuh dan menikam lengannya dengan pisau. Terkejut, Han Manja bertanya-tanya, di mana dia menemukan pria yang terus pergi. Bahkan saat terluka, pemimpin pengawalan meneriakkan nama sutradara. Sementara itu putus asa, musuh mengejeknya bertanya, apakah dia lupa kata Hatalatu Zolfanti Silisi Esiaanya? Dengan amarah, pria itu menuduh dan menyerang lawan dengan kapak. Musuh tersenyum dan menyuruhnya untuk fokus, menanyakan apa yang dia menatap. Komandan mengutuknya dengan ekspresi kebencian murni. Lalu dia melakukan pukulan berat ke wajah. Dari dampak dia jatuh, terlihat terluka. Anggota Yacha lainnya kemudian bergegas ke sutradara, menanyakan apakah dia baik-baik saja saat mengutuk musuh. Salah satu pria menyarankan pemimpin mereka membutuhkan perawatan. Pertama dari kejauhan, pria bertopeng itu mengejeknya, menanyakan apa yang terjadi dengan kesombongannya. Dia kemudian menonton mereka dari bayang-bayang. Dengan tatapan menyeramkan, karena situasinya telah terjadi pada ini. Dia memutuskan untuk menahan mereka sehingga sutradara dapat melarikan diri. Tepat setelah dia melempar granat asap, dan berteriak agar teman-temannya mengambil kesempatan, dan lari dengan itu. Anggota Yatra lainnya bergegas membuat direktur ke tempat yang aman. Laguta Ahyun hanya tertawa mengejek dan mengaktifkan perangkat kecil di tangannya. Dengan senyuman, dia berkomentar tentang tampilan kesetiaan yang menyentuh. Sementara itu, pria Yatsa dikelilingi dan dengan cepat ditundukkan oleh orang bertopeng. Dua anggota pendamping lainnya berteriak untuk sutradarahan untuk mengikuti mereka ke tempat yang aman. Tiba-tiba sebuah drone muncul dari asap dan mulai mengejar mereka. Dengan itu keduanya melihat ke langit, khawatir tentang ancaman baru di tempat lain. Salah satu sekutu musuh melaporkan bahwa dia telah menemukan Han Manjay. Dia kemudian berkata, mereka menuju ke rumah di belakang gunung dan harus terus bergerak. Tiba-tiba, salah satu Yajsa memperhatikan sesuatu yang mendekat. Kepala mantan sekutunya terlempar di dekat wajahnya. Tepat setelah Song Taehyun menghadapinya, mempertanyakan bagaimana dia bisa menyebut dirinya Yatoto jika dia takut akan sesuatu yang begitu sepele, sementara salah satu anak buahnya berteriak kesakitan. Sutradara menonton segalanya dengan ekspresi yang serius. Di tanah, pria bertopeng memuji lawan,
Karena telah membuatnya sejauh ini, dengan tubuh yang lemah akhirnya, dia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Untuk Hanman J, jeritan rasa sakit menggemakan melalui hutan yang gelap. Mengejek, penyerang berkomentar bahwa pria itu berhasil dengan tubuh yang lemah. Kemudian dia beralih ke target aslinya dan berkata, saatnya menyelesaikan Hanman J. Bahkan cedera sutradara menatapnya, dengan ekspresi menantang dan ditentukan, dengan mata terfokus, dia bersiap untuk menanggapi serangan segera. Langsung, Hanman J menuntut dengan marah terhadap lawannya. Musuh hanya tersenyum, mengejeknya karena berusaha keras dalam kondisi itu. Dalam langkah yang mengejutkan, dia menyerang dengan tendangan tinggi, sambil mengutuk musuhnya, tepat setelah dia mengambil kappa, dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah jatuh tanpa perlawanan. Dengan itu, Hanman J mengayunkan senjata dengan seluruh kekuatannya. Meskipun demikian, lawan menghindari pemogokan dengan senyum mengejek. Dia kemudian melakukan serangan balik dengan pukulan yang kuat ke dada sutradara. Dari dampak Hanman J berteriak kesakitan, dan terlempar ke belakang. Benar-benar dikalahkan, dia jatuh ke rumput. Tidak bisa bangun menghadap penyerang, dia hanya bisa mengutuknya dengan napas terakhirnya. Berbaring di sana dia bertanya apa tujuan pria bertopeng itu, dan apakah itu balas dendam terhadap Balha. Pria hanya mengawasinya dengan tatapan dingin dan sunyi. Hanman J kemudian berteriak itu, mengumpulkan beberapa antek tidak akan cukup karena Dugen akan menemukannya. Dengan senyum menyeramkan, penyerang bersiap untuk menyelesaikan konfrontasi. Dia kemudian menyatakan itu tidak masalah jika Dugen mengetahuinya, karena dia akan bertemu nasib yang sama di tempat lain. Dugen terkejut mengetahui bahwa Song Tae-hyun masih hidup, dan mempertanyakan konspirasi dengan kekuatan terakhirnya. Choi Seok-ho tertawa dan berkata, terserah dia untuk mencari tahu kebenarannya. Dia kemudian berkomentar tentang betapa menariknya hidup karena membawanya kembali bersama musuhnya seperti itu. Segera setelah dia berharap dia berhasil, tapi keraguan Dugen akan dapat menyimpannya kali ini. Dogen mengawasinya dalam keheningan dengan ekspresi yang serius. Dia kemudian menyimpulkan bahwa jika mantan sekutu itu masih hidup, Balha mungkin terlibat dalam kasus ini. Beberapa tahun yang lalu Museum Seni Balet adalah tahap konspirasi yang hebat. Seorang pria dengan pisau tersenyum dengan ekspresi yang mengancam. Berikutnya, dia ditunjukkan memobilisasi orang lain dengan tampilan yang menyeramkan. Balet telah mendapatkan reputasi untuk pekerjaan bersih, dan telah memperluas operasinya di industri ini. Namun seiring waktu, beberapa pembunuh mulai bertindak di luar perusahaan. Kontrol sebagai hasilnya, Departemen Urusan Internal diciptakan untuk menjaga pembunuh tetap terkendali. Departemen itu diberi wewenang untuk memberikan sanksi. Setiap pembunuh yang melanggar aturan perusahaan, hukuman itu segera dipindahkan dan lakukan Jin dan Song Tae-jun. Apakah yang ditugaskan untuk melaksanakannya? Pemandangan kemudian bergeser ke gelap. Ali yang sepi, tempat penuh dengan kantong sampah dan kotak yang ditinggalkan. Tiba-tiba Bud masuk ke genangan air. Selanjutnya seorang pria berlari dengan putus asa melalui lorong dengan marah. Dia menyesali berlokasi begitu cepat. Segera setelah itu, seseorang melompat dari atas dan mengikuti jalan yang sama. Seorang pria panik ketika dia menyadari dia sudah ditemukan. Dengan senyuman, Al Gojo mengumumkan bahwa pesanan dari atas akan segera menghapusnya dari organisasi. Dia menuduh dan menyerang target dengan pukulan yang tepat. Kemudian, dia menuduh pengkhianat berurusan dengan broker lain, dan informasi bocor tentang klien VIP. Dengan itu, pria itu mencoba membela diri. Dengan menyerang pengejarnya, dia akhirnya melarikan diri sambil memegang pisau di tangannya. Menyerang buron dengan pukulan langsung ke wajah. Pengkhianat itu berteriak kesakitan dari dampak kuat dari pukulan, lalu dia jatuh ke tanah. Benar-benar dikalahkan dan tidak berdaya. Mantan rekannya saat itu memarahinya karena memiliki keberanian untuk bertindak melawan perusahaan. Dengan marah, pria itu berteriak bahwa tidak ada seorang pun di sana cukup bersih untuk menghakiminya. Tangannya terluka saat dia menggenggam pisau. Dalam satu tindakan terakhir pembangkangan, wajahnya terputar menjadi campuran kebencian dan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, Al Gojo mengakhiri misi dengan senyum dingin. Tubuh tetap tergeletak di tanah yang tidak bergerak. Berdiri di depannya, agen itu menyesali bahwa itu adalah pesanan. Jenis pekerjaan ini tidak pernah menyenangkan. Dia kemudian berkomentar kepada Dogan bahwa kolega mereka praktis keluarga bagi mereka. Namun Dogan menjawab itu, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan jika Anda membiarkan emosi mengganggu. Dia kemudian menelpon untuk melaporkan pekerjaan itu selesai dan meminta untuk membersihkan di situs. Di belakangnya, rekannya menonton adegan dalam keheningan total. Adegan bergeser ke gedung apartemen modern. Di malam hari segera, pria mengetik dalam kode untuk memasuki salah satu apartemen. Saat dia membuka pintu, dia mengintip dengan ekspresi hati-hati. Langsung, dia memperhatikan sepasang sepatu hak tinggi wanita di lantai. Dengan itu dia bertanya, apakah dia sudah tiba? Yu Hee-jong, kurator museum, mengkonfirmasi dan bertanya, apakah semuanya berjalan dengan baik? Dia kemudian meminta maaf karena terlambat, mengomentari bahwa pekerjaan urusan internal telah gila. Saat dia duduk, dia mengeluh bahwa rekannya semakin sulit. Akhir-akhir ini,
Memperhatikan sikapnya, dia bertanya apakah ada yang salah. Dia bersikeras bahwa dia tidak terlihat baik, tapi dia menyangkal bahwa itu adalah sesuatu yang terkait dengan pekerjaan. Lalu dia meletakkan tangan di bahunya, mengatakan dia khawatir sesuatu mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian dia berbisik bahwa dia merindukannya, dan menciumnya dengan intens. Dia kemudian dengan lembut membisikkan namanya Tajian. Di tengah momen intim, Yoo Hee-jeon menyerah sepenuhnya pada hasrat saat ini. Keintiman di antara mereka terus membangun. Dalam kegelapan ruangan, dia bertanya apa yang salah dengan mengatakan dia tampak sedikit salah. Dengan ekspresi yang serius, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Setelah mendengar itu, dia bilang dia tahu ada sesuatu yang terjadi dengannya. Dengan senyuman dia mendorongnya untuk mengatakan apa itu. Tiba-tiba ekspresinya bergeser ke ekspresi kemarahan yang murni. Matanya bersinar dengan kemarahan saat dia berteriak, menanyakan apa yang baru saja dia katakan. Dengan suara gemetar, Yoo Hee-jeon mengungkapkan bahwa urusan internal sedang mencoba membunuhnya. Video kami berakhir di sini. Jika Anda menikmatinya, harap suka dan berlangganan saluran. Sampai waktu berikutnya, selamat tinggal.